Bayangkan jika dalam sekejap, seluruh dunia berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya keheningan yang mendalam. Kalau 8 miliar manusia di bumi ini berhenti bernapas bersamaan selama 1 menit penuh. Semua orang, dari berbagai latar belakang, budaya dan negara, tiba-tiba membeku dalam waktu. Gila ya? Kedengarannya seperti premis film fiksi ilmiah, tapi coba bayangkan sejenak. Apa yang akan terjadi pada dunia kita yang sibuk ini? Bagaimana rasanya melihat semua orang di sekitar kita, dari yang kita kenal hingga yang tidak kita kenal, berhenti sejenak. Dunia yang hiruk pikuk tiba-tiba hening. Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan dan pejalan kaki mendadak kosong. Tempat-tempat yang biasanya ramai, kini sunyi. Nggak ada lagi suara obrolan, tangisan bayi, atau deru mesin. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi, taman bermain tanpa tawa anak-anak, dan kantor-kantor tanpa suara ketikan. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Kesunyian yang membuat kita sadar betapa berisiknya dunia kita sehari-hari. Sunyi karena semua orang, dari ujung dunia sampai ke ujung dunia lain kompak menahan napas. Tidak ada perbedaan. Semua manusia bersatu dalam keheningan. Nggak ada yang bisa ngomong, nggak ada yang bisa teriak. Semua suara terhenti, seolah-olah dunia sedang menahan napas bersama. Hanya ada detak jantung yang berdetak lebih cepat, mengingatkan kita tentang waktu yang terus berjalan. Setiap detik terasa lebih lama, setiap detak jantung terasa lebih keras. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Keheningan yang begitu mendalam bisa membuat kita merasa kecil dan tak berdaya. Tapi tenang, ini cuma imajinasi kok. Atau jangan-jangan, ini pertanda bahwa kita perlu sejenak berhenti dan merenung, menghargai setiap detik yang kita miliki, dan menikmati betapa deganya suasana dan kehidupan di sekitar kita. Kita seringkali menganggap remeh napas. Keluar masuk, kayaknya simple banget. Padahal, proses ini adalah kunci utama kehidupan kita. Setiap hari, kita menghirup sekitar 20.000 kali, memasukkan oksigen yang memberi energi pada sel-sel tubuh, dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil sampingan. Coba bayangkan, 20.000 kali. Itu sama kayak kita naik turun Monas 100 kali lebih. Gila kan? Tapi karena udah terbiasa, kita jadi nggak sadar betapa pentingnya napas. Sampai akhirnya, kita dipaksa untuk berhenti. Oke, kembali ke eksperimen gila kita. Kali ini, kita akan mencoba sesuatu yang benar-benar menantang. Sesuatu yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Bayangkan kita udah pada siap, hitung mundur dimulai, dan stop! Semua orang berhenti bernapas. Ini bukan sekadar permainan, ini adalah ujian ketahanan. Detik pertama, mungkin kita masih santai. Gampang lah, 1 menit doang. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Tapi tunggu dulu. 1 menit itu ternyata lama banget kalau kita nggak bisa napas. Perlahan-lahan, rasa nyaman mulai hilang. Digantikan oleh rasa cemas. 10 detik pertama, mungkin kamu mulai ngerasa nggak nyaman. Rasa sesak mulai muncul, dan kamu mulai merasakan tekanan di dada. Dada mulai terasa sesak, kayak habis dikejar anjing tetangga. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah kamu bisa bertahan? Tapi kamu tetap kokoh, gua kuat, gua Superman. Kamu mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa kamu bisa melakukannya. 30 detik berlalu, kepala mulai terasa pusing, kayak habis naik roller coaster 10 kali berturut-turut. Kamu mulai merasa dunia berputar. Ini baru 30 detik loh. Setengah perjalanan sudah terlewati, tapi rasanya seperti sudah berjam-jam. Masih ada 30 detik lagi. Bisakah kita bertahan? Apakah kita punya kekuatan untuk melawan insting dasar kita untuk bernapas? Ini adalah ujian sejati dan berpainted cram thing. Memasuki detik ke-40, tubuh mulai panik. Ini adalah reaksi alami ketika tubuh merasa terancam. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi tubuh kita tahu ada sesuatu yang salah. Otak, si bos besar yang haus oksigen, mulai ngirim sinyal-sinyal aneh ke seluruh tubuh. Sinyal ini adalah cara otak untuk memberitahu kita bahwa kita butuh lebih banyak oksigen. Jantung berdetak lebih kencang, kayak lagi nonton konser band favorit. Detak jantung yang cepat ini adalah cara tubuh untuk mencoba memompa lebih banyak darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Muka kamu mungkin udah merah padam, kayak kepiting rebus. Ini adalah tanda bahwa tubuh sedang bekerja keras untuk mengatasi kekurangan oksigen. Di saat yang sama, kadar karbon dioksida di dalam darah meningkat drastis. Karbon dioksida adalah produk sampingan dari proses pernapasan, dan ketika kita tidak bisa mengeluarkannya, itu bisa menjadi masalah besar. Ini bahaya,
Karena bisa bikin kita keracunan. Keracunan karbon dioksida bisa menyebabkan pusing, mual, dan bahkan kehilangan kesadaran. Tubuh berusaha keras untuk mengeluarkan CO2 ini. Tapi gimana caranya kalau kita nggak bisa napas? Ini adalah dilema yang sangat serius. Makin lama, rasa sakit di dada semakin menjadi-jadi, kayak ditikam ribuan jarum. Rasa sakit ini adalah cara tubuh untuk memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ini bukan latihan menahan napas biasa, ini udah kayak gladi resik kematian. Tubuh kita berteriak minta tolong, dan kita harus mendengarkannya sebelum terlambat. Section 5. Alam semesta ikut menahan napas? Sementara kita berjuang melawan insting alami, alam semesta seperti ikut terdiam. Burung-burung berhenti berkicau, seolah-olah tahu ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Angin sepoi-sepoi yang biasanya menyejukkan, kini terasa mencekik. Di lautan, ikan-ikan tetap berenang, tapi mereka nggak tahu kalau manusia di darat sedang melakukan eksperimen gila. Tumbuhan, yang biasanya menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis, seakan ikut-ikutan menahan napas. Dunia seakan terjebak dalam ruang hampa, menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. Section 6 menit terakhir, antara harapan dan keputusasaan. Detik demi detik berlalu dengan menyiksa. Tubuh semakin melemah, tenaga terkuras habis. Kesadaran mulai menipis, dunia terasa berputar-putar. Apakah ini akhir dari segalanya? Bisik hati kecilmu. Tapi tunggu, masih ada secercah harapan. Ingatan tentang orang-orang tercinta, mimpi-mimpi yang belum terwujud, dan tentu saja semangat untuk hidup kembali, membuatmu bertahan sekuat tenaga. 10 detik lagi, 5, 4, 3, 1. Section 7 menghirup kehidupan kembali, secercah cahaya di ujung terowongan. Dan akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Udara segar kembali memenuhi paru-paru dengan sensasi yang luar biasa. Rasanya seperti orang kehausan yang menemukan oase di tengah gurun pasir. Tubuh yang tadinya lemas, kini kembali bertenaga. Jantung berdetak normal, otak kembali jernih. Dunia yang tadinya sunyi senyap, kini dipenuhi oleh hiruk-pikuk kehidupan. Burung-burung kembali berkicau, angin berhembus dengan lembut. Selamat, kamu berhasil melewati 1 menit paling mendebarkan dalam hidupmu. Section 8 pelajaran berharga dari Henning yang mencengangkan. Eksperimen gila ini mungkin hanya imajinasi, tapi ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Kita seringkali melupakan betapa berharganya hal-hal kecil dalam hidup, seperti napas. Kita baru menyadarinya ketika hal itu direnggut dari kita. Mulai sekarang, cobalah untuk lebih menghargai setiap tarikan napasmu. Syukuri setiap momen yang kamu miliki, dan jangan going to don't feel thing but definitely that kind thing. Section 9, tantangan 60 detik. Berani coba? Jadi, gimana? Masih berani meremehkan kekuatan napas? Atau kamu tertarik untuk mencoba tantangan 60 detik ini di dunia nyata? Tenang, nggak perlu sungguhan kok. Cukup bagikan pengalaman imajinasimu di kolom komentar, dan ajak teman-temanmu untuk merasakan sensasi menegangkannya. Siapa tahu, kita bisa belajar banyak tentang diri kita sendiri, dan betapa berharganya hidup ini.